Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Pak Guru yang pintar, bertemu lagi dengan Pak Guru di sini. Apa kabar nih pada hari ini? Pak Guru selalu mendoakan yang terbaik buat siswa-siswi Pak Guru. Semoga selalu sehat dan meraih kesuksesan di kemudian hari. Amin. Ingat ya anak-anak, selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, selalu berolahraga, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa berjemur di pagi hari ya. Sebelum belajar, ayo kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran yang kelima. Adapun indikator pembelajaran yang harus kalian kuasai untuk materi kali ini adalah yang pertama, menjelaskan fungsi otot pada manusia, yang kedua, menjelaskan macam-macam otot manusia, dan yang ketiga, menjelaskan ragam gambar pada ragam cover. Nah anak-anak, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai fungsi otot pada manusia. Nah, Pak Guru mau tanya nih, apa itu otot? Ada yang masih ingat tidak waktu pembelajaran kemarin? Baik, Pak Guru akan jelaskan ya. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Nah, anak-anak, bahwasanya otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Nah, adapun fungsi otot manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga adalah mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, setelah kalian mengetahui fungsi otot pada manusia, kalian juga harus tahu macam-macam otot manusia. Di sini, macam-macam otot manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah otot polos. Apa sih otot polos? Nah, otot polos yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Silahkan kalian perhatikan gambar otot polos berikut ini ya. Nah, di sana ada serat otot, inti sel yang ditunjukkan oleh tanda panah. Lalu apa sih ciri-ciri dari otot polos? Nah, otot polos itu punya ciri yang pertama waktu kontraksi antara 3-180 detik. Yang kedua, bentuk dari otot polos adalah gelendong. Yang ketiga, terletak pada organ dalam. Keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kelima, pergerakannya dari otot polos yaitu lambat dan mudah lelah. Kemudian yang keenam, dipengaruhi oleh saraf otonom. Yang ketujuh, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Dan yang terakhir, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak manusia. Jadi tanpa sadar ya kalau otot polos ini bergeraknya. Kemudian, otot lurik merupakan otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Kemudian, otot lurik juga adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran loh anak-anak. Ketiga, otot lurik dikenal dengan nama otot rangka karena menempel pada rangka. Dan yang keempat, dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Nah, ini adalah gambar otot luriknya ya, berbeda dengan otot polos yang tadi. Lalu, apa sih ciri-ciri dari otot lurik sendiri? Nah, ciri-ciri dari otot lurik yang pertama adalah bentuk silindris dengan garis gelap terang. Yang kedua, melekat pada rangka. Yang ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Yang keempat, cepat dan mudah lelah. Yang kelima, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Yang keenam, mempunyai pigmen myoglobin. Dan yang ketujuh, inti sel yang berada di tepi. Nah, bagaimana anak-anak? Tentu berbeda kan antara otot lurik dan otot polos? Nah, sekarang yang ketiga adalah otot jantung. Apa sih otot jantung? Nah, kalian tentunya memiliki jantung kan? Nah, jantung itu bergerak karena ada otot jantungnya. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Bayangkan jika jantung kalian istirahat atau berhenti, apa yang terjadi? Kalian tahu jawabannya kan? Nah, anak-anak, otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap dan terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot ini berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh dan otot ini bekerja di bawah kesadaran manusia. Ini adalah gambar dari otot jantung sendiri. Bagaimana?
Berbeda kan dengan otot lurik dan otot polos. Nah, otot jantung ini tentunya seperti bercabang-cabang gitu ya. Nah, ini ciri-ciri otot jantung. Yang pertama, otot jantung berbentuk silindris. Yang kedua, memiliki percabangan. Yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang kelima, bekerja tanpa kesadaran manusia. Yang keenam, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Itulah ciri-ciri dari otot jantung yang perlu kalian ketahui, anak-anak. Bagaimana? Sudah bisa menjelaskan perbedaan dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung? Nah, kalian bisa mencatatnya di buku tugas ya. Baik anak-anak yang hebat, masih ingatkah kalian dengan ragam cover? Apa sih cover itu? Nah, anak-anak perlu kalian ingat kembali bahwasanya cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Nah, untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi beberapa unsur yang telah Pak Guru jelaskan pada pembelajaran kemarin. Nah, anak-anak, ragam cover dibagi menjadi dua. Yang pertama, cover berdasarkan kebutuhan. Apa sih maksudnya? Nah, dalam pembuatan sebuah buku, cover berdasarkan kebutuhan ini ternyata untuk bertujuan supaya penulis membaca sesuai dengan kebutuhan dia. Contohnya, ketika dia menginginkan tentang resep makanan, maka dia akan membaca buku tentang resep makanan. Kemudian, apabila dia ingin belajar tentang fisika misalkan, dia juga akan tentunya membaca buku fisika. Nah, ini adalah beberapa contohnya ya. Ada cover buku pendidikan, ada cover buku masakan, dan yang ketiga ada cover buku cerita. Lihatlah ketiga gambar tersebut, bahwasanya kalau kalian ingin membaca tentang buku pendidikan, maka kalian akan memilih cover buku pendidikan. Apabila kalian ingin tentang buku masakan, maka kalian tentunya akan memilih cover buku masakan, bukan cover buku yang lain ya. Begitu pula dengan cover buku cerita sendiri. Kalau kalian ingin tentang cerita-cerita dongeng, cerita rakyat, dan cerita lainnya, kalian memilih cover buku cerita. Kemudian yang kedua, cover berdasarkan tampilan atau desain. Apa saja sih? Nah, anak-anak perlu diketahui bahwasanya cover berdasarkan tampilan atau desain ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah cover berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Coba kalian lihat covernya ya. Nah, itu adalah cover berwarna hitam putih dan jenis huruf yang sederhana. Kemudian yang kedua adalah desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu, disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Coba lihat, di sana pada gambar ilustrasi dan judulnya sangat menarik ya. Cerita rakyat Nusantara dengan gambar yang istimewa, lihat, dengan warna-warni yang sangat menarik minat pembacanya ya. Nah, itulah ciri dari cover penuh warna dan gambar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran pada hari ini dicukupkan sekian. Semoga video yang Pak Guru berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.